ada negara yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam, tapi pemerintahnya nge-ban hijab. Bener nggak? Bener. Nama negaranya adalah Tajikistan. Tajikistan ini, dengar nama belakangnya Stan, dia lokasinya ada di dekat-dekat stan-stan yang lainnya. Jadi dia ini lokasinya ada di atas dekatnya Kazakhstan, ini dia di sini, di bawahnya dia Afghanistan, dan di sisi bawahnya sini adalah Pakistan. Jadi dia berada di dekat dengan negara-negara yang menjalankan Islam dengan sangat konservatif. Mungkin itu yang kemudian membuat pemerintahnya khawatir akan masuknya hal-hal yang merusak budaya mereka, sehingga mereka dengan secara tegas menyatakan untuk nge-ban hijab di negara mereka. Jadi mereka bilang mereka, dan ini sudah diloloskan oleh DPR-nya mereka, bahwa mereka akan nge-ban importing, selling, advertising, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan pakaian-pakaian yang tidak sesuai sama culture-nya mereka, yaitu culture-nya Tajikistan. Mereka bilang itu sebagai alien clothes, pakaian dari luar angkasa. Nah, kok bisa ya? Ya bisa aja sih, kan negara bisa punya aturannya masing-masing. Cuman apakah seperti apa sih sebenarnya? Kita bahas sedikit ya soal dia. Pemerintah Tajikistan kayaknya sudah sangat khawatir dengan hilangnya budaya-budaya di negara-negara yang ada di sekitar mereka, seperti Afghanistan, kemudian Pakistan. Itu kan budaya-budayanya hilang, terhapus oleh kebudayaan yang dinyatakan sebagai budaya Islam. Dan itu yang membuat mereka sudah bergerak cukup lama untuk menyatakan bahwa budaya mereka harus dinomorsatukan. Jadi pada tahun 2018 mereka pernah bikin ini nih. Jadi ada buku yang menyatakan ini loh pakaian-pakaian yang boleh dipakai oleh orang-orang di sana, yaitu pakaian-pakaian daerahnya mereka. Dan lebih kencang lagi, mereka mulai nge-ban pakaian-pakaian yang dianggap tidak sesuai sama budayanya mereka, dan kemudian masuk ke dalam aturan resmi di DPR-nya mereka pada tahun 2024 ini. Ini adalah poin-poin dari ban-nya hijab di Tajikistan. Jadi yang melakukan ban-nya ini adalah si presidennya. Dia bikin bill untuk prohibit hijab. Kemudian lower chamber Juni 8 sudah nge-approve. Kemudian hukum ini, aturan ini mentarget hijab atau Islamic headscarf dan semua traditional item yang Islamic clothing. Jadi kayak burka, niqab, dan segala sesuatu yang related sama Islam. Nah, kemudian Tajikistan, alasannya adalah Tajikistan melihat hijab itu associated dengan Islamic extremism. Nah, ini adalah nomor 5 ini adalah penaltinya yang diberikan, yaitu jadi ada denda yang akan didapatkan orang tersebut kalau misalnya dia terbukti bersalah. Nah, kemudian juga yang paling bawah ini nih, ini ada unofficial ban on hijab tuh ternyata udah jalan banget. Jadi di Menteri Pendidikan sudah nge-ban Islamic clothing and Western clothing miniskirts. Jadi sebenarnya si orang Tajikistan ini tujuannya memang untuk menjaga kebudayaan mereka. Jadi gak hanya pakaian-pakaian yang Islamik atau bisa dibilang ke arah Arab-Araban yang mereka bilang datang dari Middle Eastern, tapi juga pakaian-pakaian kayak miniskirt atau baju-baju yang sifatnya adalah pakaian-pakaian barat, itu mereka juga ban. Nah, jadi ini nomor 7. Jadi memang pemerintahannya dia pengen mempromosikan pakaian-pakaian tradisionalnya dia untuk dipakai sehari-hari. Jadi mereka udah campaign, makanya tadi saya bilang tahun 2018 mereka udah bikin buku yang menunjukkan pakaian-pakaian yang sebaiknya dipakai. Kemudian dia juga unofficially dia nge-ban jenggot. There are existing law in the country to restrict Islamic prayer to specific location. Jadi nggak bisa melakukan, misalnya kalau misalnya di jalanan atau di mana, kan kadang-kadang ada ya yang salat di jalanan kayak gitu. Nah, itu udah di-restrict sama mereka. Nah, terus mereka juga sudah selama 2 tahun nge-restrict pakaian warna hitam. Jadi diharapkan orang-orangnya
perempuan-perempuan dan penduduk-penduduk di sana tuh pakai baju yang berwarna-warni sesuai dengan kebudayaannya mereka. Jadi jangan pakai baju warna hitam. Hak. Nah, tentu saja namanya hukum seperti ini kontroversial, sehingga orang-orang Union of Islamic Scholar and Cleric di Afghanistan dan juga Council of American Islamic Relation itu menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap adanya aturan ini. Nah, teman-teman gimana pendapatnya? Kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Tajikistan ini terasa tidak memberikan kebebasan kepada si perempuannya untuk memilih. Karena kan seharusnya si perempuannya yang memilih mau pakaian apa. Tapi saya bisa mengerti dari mana dasar pemikirannya pemerintah Tajikistan tersebut, karena memang sudah banyak terbukti bahwa pemakaian baju-baju yang bernafaskan keagamaan ini sering menggusur kebudayaan-kebudayaan lokal yang sudah kejadian di beberapa negara, seperti kayak di Pakistan, kayak di Afghanistan, kayak di Iran. Saudi juga kabarnya aslinya budayanya lebih beragam dan itu tergusur, hilang. Jadi saya bisa mengerti kekhawatiran pemerintah Tajikistan yang takut kalau budaya negara mereka hilang. Tapi tetap menurut saya seharusnya tidak membuat aturan yang justru juga kontraproduktif, karena kalau misalnya orang dilarang-larang biasanya malah makin militan. Nah, tapi juga buat saya memang sebagai, kalau misalnya di Indonesia kayak gimana, menurut saya memang pemerintah harus punya ketegasan untuk menjaga budayanya. Jadi misalnya ya, kalau di Indonesia soal budaya, kalau misalnya ada yang mau berpakaian tertentu sehari-hari, silahkan. Tapi ketika dia pakai pakaian budaya, dia harus ngikut pakemnya budaya, sehingga budaya nggak hilang. Kemudian juga pemerintah harus menjaga supaya kegiatan-kegiatan kebudayaan itu bisa dilakukan dengan tanpa adanya cemoohan, bulian. Seperti kita tahu ada banyak kegiatan-kegiatan budaya yang kemudian dianggap sebagai kegiatan yang tidak agamais, syirik atau segala macam. Nah, pemerintah harusnya bisa jaga supaya itu bisa tetap dilakukan dan bisa dilakukan dengan aman, nyaman, dan tidak sampai ada bentrokan. Kita tahu juga kan ada yang misalnya bilang wayang itu haram, batik yang halal itu seperti ini, kayak gitu. Jadi itu tugasnya pemerintah untuk jaga, karena bahkan kita di undang-undang kita punya aturan untuk menjaga kebudayaan Indonesia. Jadi ya kalau poin saya kayak gitu. Ini menurut saya tidak memberi kebebasan kepada perempuannya, tapi saya bisa mengerti kenapa mereka mengambil keputusan seperti itu. Kalau teman-teman tulis di komen, menurut kalian kayak gimana?